Salam. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu lagi secara khusus pada hari Minggu di mana kita bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita pelajari dan kita renungkan bersama boleh memberkati kita. Saudara, di tangan saya sekarang ada 2 lembar uang 100.000. Kalau saudara lihat secara sepintas, ya, warnanya sama, ukurannya sama, ya, bentuknya sama, nominalnya sama, 100.000, bukan? Tapi tahukah saudara bahwa satu di antara 2 mata uang 100.000 yang saya pegang tadi adalah palsu, salah satunya. Pertanyaannya, dari mana saya tahu kalau itu palsu? Ternyata saya mengetahui satu dari 2 mata uang itu palsu karena saya memakai satu alat pengukur yang kita kenal dengan detektor. Saudara, gambaran ini juga semuanya merupakan gambaran kekristenan kita hari ini. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama kelihatan menjadi orang Kristen, kita sama-sama memberi persembahan, kita sama-sama membaca Alkitab, kita sama-sama melayani. Tapi pertanyaannya, apakah kita sama-sama menjadi orang Kristen yang sejati? Kapan kekristenan itu dikatakan sejati? Apakah ketika kita mengalami kehidupan yang baik, ketika segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi, ketika perekonomian kita juga membaik, ketika istri atau suami kita juga ada dalam kondisi yang baik-baik, dan anak-anak kita semuanya baik-baik. Apakah itu cukup membuktikan bahwa sesungguhnya kita adalah Kristen sejati? Tunggu dulu. Kita harus menguji dengan satu alat yang kita kenal dengan detektor iman. Mari kita mau mempelajari satu bagian firman Tuhan dari kitab Ayub, ya. Mari kita membaca kitab Ayub pasal 1. Saya akan membaca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Meskipun pembahasan renungan minggu pagi hari ini kita akan lihat pada kitab-kitab Ayub pada pasal-pasal dan ayat-ayat yang lain. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang keempat. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Detektor iman. Ayub seperti mata uang 100.000 tadi.
Ada nilai yang dia miliki. Ada rupa, ada bentuk, ada kualitas. Tetapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa Ayub adalah benar-benar asli? Ayub adalah benar-benar orang percaya yang sejati. Sebelum kita melihat apa yang dimaksud dengan detektor, mari pertama kita akan melihat dulu apa aja sih yang dimiliki oleh Ayub. Apa kriteria yang dimiliki oleh Ayub sehingga kita pantas untuk belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan ini. Kita pantas untuk melihat bagaimana dia diperhadapkan kepada segala bentuk ujian. Yang pertama tadi dikatakan ada seorang laki-laki Ayub namanya yang berasal dari Uz. Ya. Sesudah itu kemudian dijelaskan dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan, kita lihat yang pertama, Ayub memiliki nilai, kriteria secara rohani. Bukankah itu sesuatu hal yang kita harapkan, kita rindukan, kita cita-citakan? Setiap kita yang hadir dalam ibadah hari ini, kita ingin menjadi seorang yang seperti Ayub. Memiliki kondisi, memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah itu cukup untuk membuktikan kalau Ayub orang percaya yang sejati? Yang kedua yang kita lihat. Kriteria yang kedua kalau kita memperhatikan pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki kemuliaan secara tradisional. Dia memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dia memiliki domba, lembu, sapi, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Apa yang ingin kita katakan? Ternyata Ayub bukan hanya saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia bukan hanya memiliki kriteria, nilai, kualitas secara rohani, tapi dia juga memiliki kriteria dan nilai secara materi. Seperti mata uang 100.000 tadi. Dia memiliki nilai tukar 100.000 jika kita membelikannya kepada sesuatu barang. Pertanyaannya masih sama. Sudahkah cukup apa yang dimiliki Ayub secara materi untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Ayub adalah Kristen yang sejati? Bahkan di bagian akhir dalam ayat 3 dikatakan tadi, Ayub menjadi orang terkaya di sebelah timur. Jika saudara dan saya ditanya, saudara mau pilih mana? Ayat 1 dan 2, kaya secara rohani, saleh, jujur, takut akan Tuhan, atau kaya secara jasmani, saudara memiliki segala-galanya secara jasmani. Saudara tidak perlu menjawab pertanyaan saya. Karena saya tahu, sama seperti jawaban yang ada di kepala saya hari ini, saudara yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini pun pasti akan menjawab, saya mau dua-duanya. Bukan? Sepakat? Oke. Mari kita perhatikan. Bukan hanya kriteria secara rohani, secara jasmani. Tetapi dalam ayat yang kelima tadi, kita menemukan bahwa Ayub bukan hanya seorang, kalau misalnya dalam bahasa kita hari ini, seorang yang mungkin terkenal di luar rumahnya, disegani di luar rumahnya, dihormati di luar rumahnya, mendapat penghargaan di luar rumahnya. Tetapi itu dimulai dari hidupnya yang menjadi contoh teladan
Kalau boleh saya katakan, ternyata selain rohani, selain kaya secara jasmani, Ayub juga menjadi seorang imam pertama-tama di tengah-tengah keluarganya. Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit apakah kebiasaan ini kebiasaan yang menjadi budaya pada waktu itu. Tapi saudara perhatikan, di sini pun sudah dimulai sebenarnya detektor itu. Di sini pun sudah dimulai sebenarnya ujian itu. Bahwa di dalam rumahnya sendiri sudah menimbulkan semacam pertanyaan, jangan-jangan anak-anakku ini berdosa kepada Tuhan. Sangat berbanding terbalik dengan kebanyakan orang yang hari ini berkata sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang kaya raya, dan seterusnya. Tetapi seringkali kita gagal menjadi imam di tengah-tengah keluarga, bukan? Mari kita perhatikan pada pagi ini. Pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa Ayub adalah orang percaya yang sejati? Ternyata tidak. Tragedi itu dimulai di dalam ayat yang ke-6. Ketika dikatakan anak-anak Allah datang menghadap Tuhan untuk beribadah, maka di situ juga iblis datang. Dan saudara perhatikan, selain 3 kriteria tadi, kaya secara rohani, kaya secara jasmani, menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Klimaksnya kalau saudara membaca terus ayat itu, di ayat 8 dan ayat-ayat selanjutnya, sampai 2 kali kita membaca dan mendengar teks itu berkata, Allah memuji apa yang dimiliki oleh Ayub. Sehingga ketika anak-anak Allah datang, di situ juga ada iblis. Maka Allah mulai mempromosikan hambanya Ayub dan berkata kepada iblis, adakah engkau melihat anakku Ayub? Dia lanjutkan, tidak ada orang yang lebih luar biasa saleh daripada hambaku Ayub. Saudara perhatikan, saudara tidak perlu mencari promosi dari manusia. Saudara tidak perlu mencari promosi dengan cara ini dan cara itu. Tiba saatnya Allah sendiri yang memberikan promosi. Tapi saudara perhatikan, ketika seorang itu dipromosikan oleh Tuhan, pada saat yang samalah ujian itu datang. Saudara perhatikan di ayat-ayat itu, saudara akan baca nanti terus sampai pasal yang pertama, kedua, dan seterusnya. Ketika Tuhan mempromosikan Ayub, maka inilah kesempatan untuk iblis memulai ujian. Dan dia berkata, memang benar Tuhan, bahwa Ayub takut Tuhan. Tetapi, ada tapi. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu. Dengan kata sederhana, iblis ingin berkata, Ayub itu takut Tuhan karena dia memiliki motivasi tertentu. Bukankah karena motivasi itu, bukan karena Tuhan berkati, maka dia saleh, maka dia rohani, maka dia melayani. Saudara perhatikan. Tetapi apakah itu benar? Yang kedua, kalau saudara perhatikan, engkau sudah memberkati dia, kemudian engkau juga melindungi berkat-berkat itu sehingga dia menjadi semakin diberkati. Dan iblis katakan dalam teks-teks itu, cobalah uji dia. Apakah dengan engkau mengambil seluruh harta bendanya, dia masih tetap kedapatan menjadi orang yang saleh. Dia masih tetap seperti uang 100.000 yang orisinil. Kemudian Tuhan katakan, saya tidak pernah salah dengan penilaian saya. Silakan kamu uji. Saudara perhatikan. Kalau kita membaca
Inilah yang disebut dengan detektor. Alat penguji kemurnian iman. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Saudara catat baik-baik. Detektor iman itu bukan kemakmuran. Detektor iman itu bukan kekenyangan. Detektor iman itu bukan kenikmatan. Detektor iman itu bukan ketenangan. Tapi detektor iman itu adalah penderitaan. Saudara perhatikan pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Secara beruntun dalam waktu yang singkat, Ayub mengalami ujian demi ujian. Tidak hanya satu kali diuji. Tidak hanya satu kali uang kertas selap seribu itu dikenakan detektor. Tapi berkali-kali diuji dan diuji. Bahkan kalau kita perhatikan, ujian yang dialami oleh Ayub begitu dramatis. Hanya ada satu hamba yang dapat menyampaikan berita itu kepada Ayub. Hamba yang berikutnya datang, satu orang untuk menyampaikan berita itu kepada Ayub. Artinya ini bukan satu ujian yang biasa-biasa. 10 anaknya mati. Saudara, mari kita berpikir sejenak. Apakah itu sesuatu yang mudah? Kalau kita punya 10 anak, Tuhan minta satu, mungkin kita akan berkata, silakan ambil Tuhan. 2, silakan ambil Tuhan. 5, silakan ambil Tuhan. Tapi begitu 6, 7, 8, 10, masihkah kita bisa berkata, silakan ambil Tuhan. Bahkan kematian anak-anak Ayub. Cara kematiannya sangat tragis. Ketika mereka mengadakan pesta, Alkitab mencatat, angin puting beliung menghabisi, membuat mereka mati dalam waktu seketika. Sebagai orang beriman pada waktu itu. Kalau kita mengganti posisi Ayub, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Ini yang kita perhatikan. Tapi pertanyaannya, apakah proposal iblis itu benar? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Maka episode kedua dimulai. Tidak ada satu umpatan, tidak ada satu omelan, tidak ada satu caci makian, tidak ada satu kata-kata mencari kambing hitam yang biasa kita lakukan kalau kita dalam satu pergumulan yang berat. Tapi hanya ada ucapan syukur. Maka tragedi dalam episode kedua, Tuhan lagi-lagi datang kepada suasana persekutuan dan dia bertanya kepada iblis, adakah engkau melihat hambaku Ayub yang sedemikian rupa? Lagi-lagi iblis rasa-rasanya belum menerima kekalahan untuk kali yang kedua, dia katakan, kulit ganti kulit. Memang engkau sudah mengambil segala sesuatu di luar dirinya. Sekarang coba uji dia, ambillah dirinya. Hancurkan tubuhnya. Dan Tuhan katakan, silahkan. Hanya nyawanya aku punya. Saudara perhatikan. Pertanyaannya, mengapa tubuhnya yang dirobek-robek? Mengapa tubuhnya yang disakiti? Apakah itu kebetulan? Tidak. Ini strategi iblis yang sangat jitu. Dan banyak orang Kristen hari ini terjebak. Mengapa saya katakan? Bukankah karena sakit? Bukankah karena mengalami ini dan itu secara tubuh fisik kita? Banyak orang yang akhirnya sudah lari dan mencari kemuliaan di luar Tuhan. Karena Alkitab mencatat, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, iblis tahu bahwa tubuh ini alat kemuliaan untuk Tuhan. Tapi perhatikan. Saudara perhatikan. Benar-benar yang percaya. Mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Habis dirobek-robek.
dan teman-temannya itu datang. Sampai hari yang ketujuh mereka masih bisa mengenali Ayub. Masih bisa bersimpati dan empati kepada Ayub. Tapi begitu mereka melihat semua situasi itu menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan. Masakan orang saleh harus mengalami hal seperti itu? Itu ujian yang berikut. Betulkah ada keluar hujatan dari mulut Ayub? Tidak ada. Dan yang lebih luar biasanya ujian itu adalah ketika sang istri yang diharapkan menolong menjadi perongrong berkata, masihkah engkau menyembah Tuhan Allahmu itu? Kutukilah dia dan matilah. Saudara perhatikan, tidak dicatat, tapi inilah sesungguhnya yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh si iblis itu merasuk pikiran sang istri dan dia ucapkan. Ini ujian yang paling menyedihkan. Kalau nggak percaya, saudara tanya bapak-bapak perkasa itu. Saudara tanya bapak-bapak suami-suami yang sukses itu. Bagaimana kalau dia ditinggalkan oleh istri? Apa yang akan terjadi? Jangankan ditinggalkan saudara-saudara. Istri kalau sudah diem, nggak tahu alasannya apa. Kira-kira suami masih kelihatan sebagai laki-laki yang perkasa. Itulah istri. Dia penolong. Dia wanita yang luar biasa. Tapi harus meninggalkan lelaki yang dalam keadaan sekarang. Yang berikutnya yang kita lihat, teman-teman. Kalau saudara perhatikan nanti, mulai dari ayat pasal 3 sampai pasal 36. Ujian yang berikutnya yang harus dihadapi oleh Ayub adalah penilaian demi penilaian. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa kita hari ini. Hujatan demi hujatan dari sahabat-sahabat yang dimiliki. Karena mereka mulai curiga, mereka mulai nggak percaya. Mereka memang pada awalnya menunjukkan rasa simpati mereka. Mereka duduk sama-sama, mereka berpuasa, berkabung bersama-sama. Tapi kemudian hari demi hari, kok tidak ada jalan keluar? Kok semakin parah? Dan mereka mulai menjas, mereka mulai menilai. Dan mereka mulai merumuskan. Karena mereka adalah orang-orang hebat. Dan mereka berkata, dengan bahasa yang sederhana, Allah pasti memberkati orang benar dan mengutuki orang yang berdosa. Saudara, mau tahu akhir silogisme ini? Cara berpikir ini? Kalau Allah memberkati orang benar, mengutuki orang berdosa, bukankah kondisi Ayub hari ini seperti persis sama seperti orang berdosa? Berarti dengan kata lain mereka ingin katakan, Ayub itu mengalami kondisi yang sedemikian karena dia berdosa. Saudara baca, ada teks-teks yang eksplisit dalam pasal-pasal itu. Perdebatan demi perdebatan terjadi. Ayub mempertahankan integritasnya. Dan dia menyangkal semua tuduhan-tuduhan. Saudara perhatikan. Detektor model apa ini? Cobalah kalau ada detektor. Satu kali saja. Ini berapa kali dia harus diuji? Hartanya habis. Anak-anaknya habis. Istrinya meninggalkan dia. Tubuhnya hancur. Dia masih harus mendapat penghakiman. Bahkan orang-orang yang selama ini dia tolong, dia donasi, dia angkat, mencibirkan, meludah, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagi saudara-saudara yang hadir dalam ibadah minggu hari ini, pertanyaannya, apakah penilaian hasatan atau si iblis itu benar? Apakah Ayub saleh karena memiliki motivasi seperti kebanyakan kita hari ini? Bisa jadi kita
tetap mengikut Tuhan karena ada motivasi yang lain. Maka saya mengingat satu perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Dia katakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan mengikut aku, dia tidak layak menjadi murid. Barang siapa yang mencintai ibunya, bapaknya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku. Karena ternyata fakta, apa yang dikatakan iblis itu ternyata fakta yang terjadi. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang ikut Tuhan karena ada motivasi tertentu. Maka pujian yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini menjadi pujian yang sangat langka untuk kita praktekkan. Mari kita perhatikan. Bagaimana hasil detektor iman yang bernama penderitaan itu, saudara-saudara. Saya ingin membaca Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-20. Saudara yang hadir hari ini, dalam ibadah ini, saudara mendengar tayangan ini, saudara boleh buka Alkitab. Ayub pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Masih bisa ya menyembah. Artinya, dia tetap merendahkan diri. Menyembah Tuhan. Dia tidak mengambil keuntungan dengan semua kondisi itu. Saudara perhatikan. Ya. Karena di tengah-tengah penderitaan seringkali kita juga bisa menjadi sombong. Kita bisa berkata, oh kok aku bisa seperti ini? Kita bisa berkata, kenapa Tuhan sedemikian rupa jahat terhadap aku? Tapi tidak keluar dari mulut Ayub. Dia menyembah Tuhan. Meninggikan dia. Yang kedua, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Lagi-lagi teman-teman, kalau yang diminta itu sedikit, kita mudah memberi, bukan? Tapi kalau yang diminta itu semua, saudara bersedia membayar? Tapi saudara perhatikan, begitu mudahnya kita juga seringkali mengucapkan ayat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Ini yang kita perhatikan. Yang ketiga, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Ini yang paling penting. Seperti yang saya katakan dalam konten-konten saya. Seringkali ketika kita mengalami banyak cobaan penderitaan, kita bukan datang kepada Tuhan merendahkan diri, tapi kita mencoba lihat kiri kanan dan kita mencoba mencari tahu dan mempersalahkan satu dengan yang lain. Dan terbukti saudara. Dan yang paling penting dari bagian firman Tuhan, saya ingin saudara membuka bagian-bagian yang terakhir. Mari kita buka Ayub pasal yang ke-42. Ya. Dikatakan pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini hal yang luar biasa. Tentu proses yang terjadi itu kita tidak bahas hari ini. Mungkin pada kali waktu berikutnya. Tapi yang ingin saya katakan, ini yang luar biasa dan harus juga menjadi pengalaman saudara dan saya. Penderitaan itu
ya, yang menjadi detektor iman kita, harus membuat kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat hari ini boleh memberkati saudara dan saya pada ibadah minggu hari ini bersama dengan saya, Effendi Tolbing, dalam Boker Talk Channel. Tuhan Yesus memberkati. Salam.